Hari ini saya akan khotbah tentang hidup untuk Tuhan. Katakan saya mau hidup untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Hidup bagi Tuhan haruslah menjadi tujuan hidup kita. Amin. Saya selalu bilang ini, Tuhan saya mau hidup bagi Tuhan. I want to live for you alone. Orang-orang yang telah ditebus harus hidup bagi Kristus. Katakan sama-sama saya milik Kristus. Tuhan telah menebus kita dan kita harus hidup bagi Dia. Roma 6 dengan judul perikop, mati dan bangkit dengan Kristus. Saya mau kita baca di ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Yang keempat, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ketika Anda dibaptis selam, di dalam baptisan air, itu kita dibenamkan, ya, seperti ditidurkan ke belakang yang melambangkan baptisan dalam kematian. Apa artinya? Hidup kita yang lama dan dosa-dosa kita sudah dikubur bersama dengan Kristus. Kematian Kristus di kayu salib telah menghapus segala dosa-dosa kita. Dan ketika kita keluar dari air, itu melambangkan kita dibangkitkan bersama Kristus. Kita telah disucikan dari segala dosa dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Katakan amin. Karena itu saya sarankan bagi Anda yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberi diri untuk dibaptis selam. Amin. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, satu hal yang selalu menjadi kesaksian saya ketika orang bertanya kepada saya, kenapa kamu memilih mengikut Kristus? Adalah ini. Karena hanya di dalam Kristus, saya punya kesempatan untuk memulai hidup yang baru. Kita semua, termasuk saya, punya masa lalu mungkin yang kurang baik, masa lalu yang kelam. Trauma-trauma di masa kecil. Dan di dalam Kristus, semua kesalahan kita, dosa-dosa kita ditebus. Dan segala kesalahan kita dan pelanggaran kita dihapus. Dan kita beroleh kesempatan untuk memulai lagi hidup kita. Seperti lembaran yang putih, yang bersih, Tuhan kasih kita kesempatan hidup yang baru. Dan hanya di dalam Kristus kita beroleh semuanya itu. Katakan amin. Nah saudara, ketika kita telah diampuni, kita sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kita harus sadar bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita harus memulai hidup yang baru ini dengan cara yang baru. Roma 6 ayat 8 berkata gini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Katakan amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11 kita baca sama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan sama-sama saya, di dalam Kristus saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Sama-sama. Di dalam Kristus saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Anda harus menanamkan ini di alam bawah sadarmu. Saya telah mati bagi dosa dan saya hidup bagi Allah. Ulang-ulang ngomong itu sampai kamu sadar dan ngerti saya sudah mati bagi dosa dan saya harus hidup bagi Allah. Ketika Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mempercayai karya salibnya, Anda juga harus tahu bahwa karya salib itu bukan hanya tradisi.
Tapi Yesus benar-benar telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya memberikan kita kehidupan yang baru. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus hidup bagi Kristus. Jangan lagi hidup bagi dosa, tapi hidup bagi kebenaran. Bagaimana kita belajar hidup bagi Allah, dikatakan di ayat yang pertama tadi kita baca 2 Korintus 5:15, bahwa supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia. Nah, bagaimanakah kita belajar hidup bagi Allah? Saya ingin share. Yang pertama, jangan menjadi hamba dosa, tapi jadilah hamba kebenaran. Dalam Matius 26 ayat 41, Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mengingatkan kita bahwa meskipun kita ini sudah percaya Yesus, meskipun kita ini sudah dibaptis, kita sudah penuh Roh Kudus, kita tidak kebal dosa. Keinginan dosa masih ada. Makanya kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita tidak lagi jadi hamba dosa? Mudah. Jangan lagi turuti keinginan dosa di dalam daging kita. Kita harus be real bahwa keinginan dosa masih ada. Betul nggak? Nggak ada orang yang kebal dosa tuh nggak ada. Kita tahu ada mie instan yang nggak sehat aja. Kita kadang-kadang pengen makan mie instan. Kita tahu nggak mie instan nggak sehat? Dengan segala kecerdasan Anda pasti tahu. Saya juga tahu. Tapi saya tahu mie instan enak. Suami saya selalu marah kalau saya pesan mie instan. Sekarang sudah bertobat sekali-kali. Ya, berapa bulan satu kali gitu. Saya nyolong makan satu. Karena saya tahu gak baik. Tapi manusia seperti itu. Tahu dosa gak baik. Tapi kita pengen. Kenapa? Dosa enak. Yang ngaku dosa enak angkat tangan. Jangan ada dusta di sini. Jangan ada dusta di antara kita. Saya senang banget, sayangnya less than 10 yang ngaku. Kurang dari 10 orang yang ngaku dosa itu enak. Kalau dosa tuh gak enak, Tuhan gak ulang-ulang ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Justru karena Tuhan tahu dosa tuh enak. Saya kasih tahu ya. Yang dikit-dikit tuh yang orang gak tahu kita lakukan, itu kayak sedap gitu, kenapa? So kita bosan sama yang real. Contoh, kenapa orang lebih doyan selingkuh? Karena ada perasaan seru, ngeri, sedap. Takut istri tahu, itu yang bikin seru. Dan sesuatu yang baru. Ngaku deh, gue juga tahu gitu kan. Tapi kita tahu itu dosa. Tubuh kita menginginkannya. Ketika rumah tangga tidak bahagia, lalu ada orang ketiga yang begitu indah. Sulit untuk tidak berkata, ya. Sadar ini, jangan munafik. Orang Kristen gak boleh munafik. Kalau Anda munafik, Anda gak sembuh. Anda mengakui, saya menginginkannya. Tetapi, kata firman Tuhan, kamu tidak boleh jadi hamba dosa. Firman Tuhan mengajar dengan luar biasa. Roma 6 ayat 12. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi kunci kita tidak hidup lagi jadi hamba dosa adalah kita ndak boleh ngikutin keinginannya. Kalau pacarmu ngajak kamu bikin dosa, jangan diikutin. Kalau dia maksa, tinggalin. Cari jodoh susah Bu Heni, tinggalin. Tuhan akan gantikan dengan yang jauh lebih baik. Katakan amin. Ayat 16, kita baca di ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu.
yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saya kasih gambaran gini. Anda kerja di sebuah tempat, ketika Anda bekerja di situ, Anda mau tidak mau harus taat sama aturan perusahaan itu, dan Anda mau tidak mau harus taat sama bosmu. Yang ngerti katakan amin. Tapi suatu hari ketika Anda merasa tidak cocok kerja di situ, Anda memilih keluar. Dan Anda tidak perlu lagi mentaati bosmu di tempat lamamu, setuju nggak? Kan sudah tidak kerja lagi. Jadi kepada siapa Anda menundukkan diri, kepada siapa Anda menghambakan diri dan mentaatinya, itulah yang akan berkuasa atas hidupmu. Ketika Anda mengikuti keinginan dosa, sesungguhnya Anda sedang menghambakan diri kepada dosa. Ketika Anda menolak untuk berbuat dosa, punya keinginan tapi tidak dituruti. Anda memilih untuk mentaati Allah, mentaati kebenaran firman Tuhan. Anda menjadi hamba siapa? Hamba Allah. Anda menjadi hamba kebenaran. Di dalam diri kita ada dua yang selalu bertentangan. Mencuri dan integritas, berbohong dan jujur, baik dan jahat, setia dan tidak. Selalu, tidak ada yang kebal dosa. Tapi kita yang harus memilih untuk menolak keinginannya. Kayak tadi saya bilang, kita tahu mie instan enak, tapi kita memilih untuk tidak makan. Beda dengan makan mie instan, dosa tidak bisa dikit. Dosa menjerat, dosa mengikat. Sampai Anda dikuasai roh perzinahan, roh judi, roh mabuk, roh hutang. Ada kan orang-orang yang kayak, kok gak sembuh-sembuh ya? Udah didoain segala macam pendeta dalam dan luar negeri, tapi gak sembuh. Itu ikatan roh. Yuk, menanamkan dalam pikiran kita sama-sama. Pegang kepalamu. Saya bukan hamba dosa. Saya hamba kebenaran. Sekali lagi, saya bukan hamba dosa. Saya hamba kebenaran. Satu kali lagi, saya bukan hamba dosa. Saya hamba kebenaran. Pulang dari tempat ini, tiap kali dagingmu bilang, cewek itu manis cuy. Istrimu gak tahu. Yang itu lebih putih cuy. Istrimu gak tahu. Kamu harus bilang gini, tapi Tuhan tahu. Dan saya tahu. Itu salah. Kita harus menolak keinginannya. Waktu dagingmu bilang, lu lagi butuh duit banyak. Udah nyolong aja. Gak ada yang tahu. Lu lagi butuh duit. Udah pinjol aja dikit-dikit. Anda harus bilang, tidak mau. Anda harus berani menolak keinginan, berbuat dosa, berbuat salah. Amin. Kalau enggak mau nuai yang salah, jangan bikin keputusan yang salah. Ketika Anda memilih taat kepada kebenaran, ketika Anda memilih taat kepada firman Tuhan, Anda akan jadi hamba kebenaran. Mari pandang dosa sebagai suatu kejijikan. Sesuatu yang begitu jijik. Dosa sebagai sesuatu yang merugikan, corrupting. Dosa sebagai sesuatu yang menurunkan nilaimu, merusak hidupmu, membuat kamu merasa tidak berharga. Dosa tidak sebanding dengan besarnya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kita. Amen. Kalau Tuhan udah kasih kesempatan yang baru, jangan dirusak lagi. Filipi 3 ayat 7 berkata, Rasul Paulus bilang gini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Dulu sebelum kenal Tuhan, nyuap,
nyogok dan sebagainya itu biasa. Tapi semua keuntungan yang kita peroleh dari dosa, dari ketidakbenaran harus menjadi rugi bagi kita hari ini. Karena kita tahu upah yang kita akan peroleh di akhir hidup kita itu yang jauh lebih penting. Ingat, hidup kita di dunia ini sementara. Yang selama-lamanya menanti kita. Setiap kita akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Dan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita hidupi hari ini. Semua perolehan pencapaianmu di dunia ini tidak akan ikut kamu ketika kamu mati. Tapi taburanmu selama hidup harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhir hidupmu nanti. Bijaksanalah. Kalau hari ini dalam pernikahan kamu tidak bahagia, tetap setia. Kok gitu Bu Heni? Saya selalu bilang sama ibu-ibu, selain kamu mengalami KDRT, saya tidak akan pernah sarankan kamu berpisah. Bukan bercerai ya, beda kata pisah sama cerai. Selain kamu di KDRT, kalau sampai kamu digebukin, anakmu digebukin, wow, bisa mati. Orang bilang sabar, tawakal, berdoa, omong kosong, mati dia. Ya harus pergilah, orang dipukulin, masuk akal gak Bapak Ibu? Kalau anakmu yang dipukulin suaminya atau dipukulin istrinya, zaman sekarang kan perempuan juga gagah ya kan? Masa suruh diem aja dan berdoa? Lari. Kalau mau ngambil keputusan berpisah, enggak boleh bercerai. Berpisah sementara menurut Alkitab diizinkan supaya masing-masing berdoa, kata firman Tuhan. Yang artinya masing-masing introspeksi diri. Roma 6 ayat 17, kita baca sama-sama. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati, katakan segenap hati. Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tadi yang pertama, untuk kita tidak jadi hamba dosa, kita harus tidak mengikuti keinginannya. Yang kedua, kunci kita merdeka dari dosa adalah ini. Kita harus punya self motivation, keinginan yang kuat untuk bertumbuh dalam iman dan menghidupi kebenaran. Dikatakan tadi gini, sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Satu hal supaya Anda bisa bertumbuh, Anda harus belajar. Beri dirimu dimuridkan, dimentor, makanya join komsel, komisi. Join Bible study, ada training of discipleship di TODIC dan lain sebagainya. Dengar khotbah sering-sering. Tapi enggak cukup itu makanan. Tapi untuk Anda sungguh-sungguh menang, Anda harus menghidupi. Firman yang Anda baca hanya punya daya ubah dalam hidupmu kalau Anda menghidupinya, katakan amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran kalau Anda mentaatinya. Yang artinya yang diajarin dihidupin. Semua motivasi, pengajaran, khotbah yang Anda dengar hanya akan mendongkrak iman Anda dan mengubah hidup Anda kalau Anda sungguh-sungguh menghidupinya. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu harus jadi sebuah gaya hidup. Gaya hidup tuh apa? Gaya hidup tuh gini, tanpa mikir kita udah lakukan. Contoh, bangun tidur pakai sendal ke toilet, itu gak usah mikir. Gaya hidup tuh sesuatu yang udah biasa kita lakukan. Kalau mau makan ambil piring, ambil nasi duluan. Itu kayak udah gak usah mikir, udah disetel otomatis. Kebenaran harus kita hidupi terus sampai menjadi sebuah gaya hidup buat kita. Saya share, waktu kami di endorse sama Dermaster untuk slimming, menguruskan berat badan. Anda tahu Pak Jojo turun 20 kilo, saya turun 14 kilo. Karena dia lebih berat maksudnya. Nah, Bapak Ibu, ketika kami berhenti mengkonsumsi obat yang membantu supaya kami tidak lapar dan lain sebagainya, fat blocker dan vitamin metabolism booster, itu
kami harus berjuang sendiri. Berjuang apa? Pertama, yang sudah diajarkan sama dokter, mentor kami, bahwa makan itu cukup pagi hari telur putih 2, kuning 1 dengan susu protein misalnya. Kemudian siang saya nasi putih cukup 2 sendok, lauk 100 gram dengan sayur 1 mangkok, lalu buah. Kemudian malam juga sama, Pak Jojo bisa 5 sendok nasi karena dia laki-laki. Nah, itu tuh waktu kami lakukan, selama di mentor, itu kita lakukan. Saya gak enak dan sungkan, makanya saya paksa diri saya harus taat. Malu kan, kalau sampai saya ditimbang gak turun. Apalagi kalau suami saya turun, saya enggak gitu, saya malu. Jadi demi gengsi, apalagi begitu masuk pintu, Dermaster orang langsung panggil, Bu Heni. Kalau saya enggak kurus kan malu. Jadi saya karena malu, itu yang menjadi motivasi saya diet, olahraga tiap pagi. Senin sampai Jumat. Turun 14 kilo. Setelah obat berhenti dan dokter gak cari saya lagi. Mulai makan bebas, mulai jurus bebas, mulai malas olahraga dengan alasan. Kan gua bawa tur ke Holy Land, jalan kaki 12.000 langkah tiap hari. Kadang-kadang 15.000 langkah. Tipe Kristen yang pembenaran diri sendiri. Kemudian saya menyadari, ini gak bisa gini terus nih. Bisa-bisa gue balik gembrot lagi. Saya menyadari bahwa semua inspirasi, motivasi, mentoring dari dokter, kalau enggak saya hidupi sebagai gaya hidup saya, dampaknya cuma temporary, efeknya cuma sementara. Begitu saya enggak ikutin apa yang diajarin, saya balik overweight lagi. Kemarin timbang naik 5,5 kilo, saudara. Tanpa bantuan obat loh, dan olahraga secukupnya. Saya mulai termotivasi lagi, gak bisa gini nih. Waktu sambil siapin khotbah ini Roh Kudus tegur saya. Jadiin gaya hidup. Sama dengan pelajaran kita hari ini. Semua motivasi yang Anda bayar mahal-mahal itu, ikut seminar ini dan itu, semua khotbah-khotbah, semua sesi mentoring di atas meja makan yang Anda punya, itu hanya bisa mendongkrak kerohanian Anda dan mengubah hidup Anda. Kalau semua itu Anda lakukan. Enggak cuma wow, dampaknya temporary. Kebenaran harus jadi sebuah gaya hidup kita. Jangan jadi Kristen yang suka cari alasan untuk membenarkan diri sendiri kayak saya tadi. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Selama Anda selalu tersinggung kalau dengar khotbah, gak bisa terima masukan, tidak rendah hati untuk ditegur, Anda selalu cari pembenaran diri sendiri, tapi kan. Orang Kristen juga banyak yang kayak gitu, pendeta juga masih kayak gitu. Kenapa kamu gak bisa berhenti ngerokok? Gak segampang itu ibu pendeta, ngomong gampang. Kamu harus belajar mengampuni. Ngomong emang lebih gampang daripada melakukan. Saya sering digituin orang. Saya kasih tahu, selama kita gak lakukan, kita selalu mencari pembenaran diri sendiri, hidup kita gak akan berubah. Jangan pilih khotbah yang hanya menyenangkan telinga. Rata-rata datang ke saya tuh bilang gini, Bu Heni, saya seneng kalau Ibu Heni khotbah tuh ada lucu-lucunya. Jadi yang diingat itu kalau saya lagi ngecengin suami saya. Yang diingat itu yang lucu-lucunya aja. Bahkan kalau ketemu saya bilang gini, Bu Heni, undang dong pendeta ini. Kenapa? Lucu. Jemaat, jangan cari pendeta yang pelawak. Itu Anda nonton film aja di rumah, cari film komedi. Kalau dengar firman, itu harus menjadi nasihat, teguran yang membangun imanmu. Makin Anda tersinggung itu bagus, artinya cocok obatnya. Benar gak? Loh, Anda
Anda kalau olahraga, angkat besi misalnya, Anda mau ngecilin kaki atau tangan. Yang sakit itu berarti udah benar. Nah benar tuh, udah kena tuh. Anda squat, terus besok pagi Anda jalan naik tangga. Nah itu udah benar tuh berarti. Jadi kalau ada khotbah yang menyinggung kamu, berarti Anda harus berubah di situ. Katakan amin. Jangan tersinggung. Maki-maki pendeta. Gak dapat berkah. Haleluya. Ini yang rekam-rekam, awas posting yang gak bener ya. 2 Petrus 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Kalau mau bertumbuh, Anda harus ngerti kebenaran dan menghidupinya. Katakan kebenaran harus jadi gaya hidup saya. Yang terakhir. Bagaimana kita belajar hidup bagi Allah? Serahkan hidupmu kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya. Ada lagu apa tuh? Saya gak akan nyanyi, saya cuma mau bilang kata-katanya. Yesus jadi alatmu. Something gitulah. Nah, izinkan Allah untuk memakai hidupmu menjadi senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 bilang gini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jangan biarkan si jahat, jangan biarkan iblis, dosa memakai hidupmu untuk menjatuhkan orang lain. Mempengaruhi orang lain untuk berbuat dosa. Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan memakai kamu jadi senjata untuk kebenaran. Contohnya apa? Yang pertama, beri dirimu untuk melayani Tuhan. Yesus bilang dalam Matius 9 ayat 37. Tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Saya ngalamin. Waktu saya khotbah, banyak orang yang butuh dilayani. Tentu Anda tahu saya tidak bisa melayani seorang diri. Kita butuh orang-orang yang bantu pelayanan. Waktu saya di gereja, banyak orang yang datengin saya. Selain minta foto, mereka minta didoakan. Ada yang minta dikonselingin. Saya enggak bisa sendirian. Kita butuh, saya sama Pastor Jojo butuh pengerja-pengerja. Gereja ini bisa jalan karena banyak orang-orang yang menyerahkan diri untuk melayani. Tapi kita masih kekurangan. Contohnya apa? Kita kekurangan tim drama. Yang jago acting, daftar dong. Cuma beberapa kali setahun gak tiap minggu saudara. Latihannya juga gak banyak, paling 3-4 kali. Kemudian kita butuh lagi tim untuk choir. Aduh sedih banget choir laki-laki kok sedikit. Kemana engkau Adam-Adam? Kemudian kita butuh lagi guru-guru sekolah minggu. Kurang banget kita butuh. Ayo dong beri dirimu melayani. Beri dirimu kepada Tuhan. Untuk menjadi senjata kebenaran yang memberitakan kebenaran Tuhan. Amen. Guru-guru sekolah minggu tuh punya favor. Kenapa? Barang siapa menyambut seorang anak demi namaku menyambut aku, kata Yesus. Berikutnya, hiduplah menjadi saksi Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yuk, hiduplah jadi saksi Kristus kemana-mana. Tunjukin sama orang-orang bagaimana Tuhan mengubah hidupmu. Gak susah kok jadi saksi. Anda jangan nakut-nakutin orang. Lu kalau gak terima Yesus ya, gue kasih tahu, lu mati masuk neraka loh. Lu percaya Yesus gak? Enggak. Kasih nasi bungkus. Mau terima Yesus gak? Ya enggak lah. Orang kesaksian itu sederhana. Namanya juga saksi. Artinya apa? Melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Jadi waktu kamu bersaksi tentang Tuhan, ceritakan pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan kebaikan dan kemurahannya dalam hidupmu. Saya enggak pernah nyuruh orang, nakut-nakutin orang. Baptis lu. Ayo, masuk gereja. Enggak pernah. Saya ajak orang mengenal Tuhan. Terlepas dia mau ke gereja ICI atau enggak, terserah dia. Terlepas dia mau memberi diri dibaptis, itu harus lahir dari keputusan dia. Saya enggak pernah ngancam-ngancam orang, enggak pernah maksa-maksa orang. Saya selalu cerita tentang Tuhan baik sama saya. Dia yang angkat hidup saya. Amen. Berikutnya, jadi senjata kebenaran. Lakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Tuhan itu menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang Tuhan siapkan buat kita. Kita harus kerjakan.
Jadi berkat dimanapun kita pergi. Yang berikutnya, hidup melakukan kehendak Tuhan. Jadi senjata kebenaran. Cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidupmu dan lakukan. Saya akhiri. Saya punya tujuan hidup cuma satu. Saya hanya mau hidup untuk Tuhan. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bagi saya yang terpenting, perkenanan Tuhan. Saya belajar dari Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Ayat terakhir kita baca. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saudara harus ngerti pekerjaan apa yang kamu harus selesaikan di hidup kamu. Pekerjaan apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Gak harus sesuatu yang besar. Asal kamu ngerti dan kamu kerjakan dengan setia. Kamu selesai. Kita bisa bilang kayak Yesus di atas kayu salib. It is finished. It's done. Gak perlu lihat orang lain. Gak perlu bandingin diri kita sama orang lain. Cari apa yang Tuhan mau buat kamu dan lakukan. Ingat, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kadang-kadang orang kalau gak ngerti bagiannya, mereka akan sibuk mengerjakan terlalu banyak. Fokusnya kemana-mana dan tidak dalam dan tidak tajam. Tapi kalau orang ngerti yang Tuhan mau, hidupnya akan fokus. Dia akan jalan terus, semangat terus, dan dia setia untuk menyelesaikannya. Yuk dalam doa-doamu, sekali lagi saya ingatkan, jangan minta berkat terus. Coba tanya Tuhan, apa yang kau mau dengan hidupku? Yang mau katakan amin. Kita pejamkan mata. Bapa di sorga, tolong kami supaya tidak lagi hidup jadi hamba dosa. Tapi kami mau hidup jadi hamba kebenaran. Pakai hidup kami Tuhan. Untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang rindu dipakai Tuhan. Taruh tanganmu di dada, katakan Tuhan pakai saya. Ini aku Tuhan, pakai aku. Bapa, hambamu juga berdoa. Berikan kasih karuniamu, mampukan umatmu. Supaya punya kekuatan untuk menolak keinginan dosa dalam hidup mereka. Bahkan berhenti berbuat dosa. Mereka boleh dimerdekakan. Mereka boleh menang dari keinginan dosa. Dan mereka boleh hidup hanya bagi Allah. Terima kasih. Katakan sama-sama, aku mau hidup bagi Allah. Aku mau hidup bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati umatmu. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.